Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Oyot Bacakah. Nah, ini kami akan membahas sepengetahuan kami setelah berbicara dengan mereka-mereka yang ahlinya yang mengerti mengenai gaharu, yaitu sejenis pohon yang bernilai ekonomis tinggi, dan untuk mencapai itu diperlakukanlah namanya proses-proses yang secara bertahap, dan apabila sudah sesuai dengan tahapannya, yaitu yang kita cari yang namanya gubal. Nah, kira-kira seperti itu. Dan kebetulan setelah kami pelajari, ternyata gaharu ini spesies jenisnya itu ada 26, kira-kira seperti itu, dari marga atau genus yang lain-lain, kira-kira begitu. Tapi di antara pohon gaharu tadi, untuk kami di wilayah Sumatera itu pada umumnya dan yang paling banyak diakui, dan itu sudah terbukti dari zaman-zaman dahulu, bahwa bahkan sampai yang namanya dikirim ke Timur Tengah, ke RC, Hong Kong dan lain-lain sebagai bahan utama parfum, bahan utama obat, juga ada yang aromaterapi, kira-kira begitu. Itu salah satu atau lebih daripada manfaat pohon gaharu. Tapi bagi Bapak Ibu Saudara yang maaf mungkin baru kenalan, termasuk kami juga baru berkenalan, maka kami juga akan berbagi dengan yang namanya pohon gaharu yang mempunyai nilai super dan paling banyak dibudidayakan, kira-kira begitu. Mungkin di lain kesempatan juga akan kami singgung kira-kira gaharu yang super itu ciri-cirinya gimana dan seterusnya, kira-kira begitu. Kami di sini akan berbagi kepada ibu saudara supaya kita tidak salah, karena kalau kita lihat orang taunya hanya gaharu aja, tapi gaharu yang mana, kira-kira begitu. Ibaratkan orang itu, maaf kita kalau berbicara, maaf kita bicara suku Batak, di sana ada yang namanya, mungkin maaf, ada yang namanya Siregar, ada yang namanya Sitompul dan lain-lain. Tapi di dalam marga itu ada nama orang per orang, misalkan maaf Amin Siregar, Andi Siregar dan seterusnya, kira-kira seperti itu. Artinya ada nama spesiesnya, kira-kira begitu. Nah, di depan kami ini kami akan menunjukkan kepada Bapak Ibu, mungkin kami tidak membahas jenis gaharu-gaharu yang lain, cuman kami langsung fokus karena kami menemukan dan ini dibudidayakan, yaitu gaharu yang dengan nama ilmiah yaitu Aquilaria malakensis, kira-kira begitu. Nanti penulisannya ada dalam deskripsi. Ini di depan kami ini ada bibitnya. Kebetulan kalau masih kecil akan kami tunjukkan kepada Bapak Ibu mengenai ciri-cirinya. Nah, kira-kira begitu. Ini kita buka aja mengenai ciri-cirinya. Nah, ini mengenai ciri-cirinya. Ini mengenai daunnya. Daunnya itu berseling. Nah, ini. Dan nanti kalau dia pinggir itu ada maaf ini daun pinggir, nah ini ada bergelombang, mengkilat dan agak tipis, ujungnya ini lancip. Nah, ini ujungnya lancip, tapi dalam proses nanti akan bermacam, juga akan membulat. Nah, kebetulan ini yang kami lihat di proses pembibitan, kira-kira begitu. Nah, ini. Mengenai batangnya, ini batangnya sedikit, nah ini warnanya, ini maaf, nah ini batangnya warnanya putih agak ke abu-abuan, kira-kira begitu. Ini batangnya. Nah, ini daun atas, ini daun bawahnya. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini berseling, jadi daunnya berseling, atas bawah, kiri kanan, atas bawah, kira-kira begitu. Nah, inilah yang namanya gaharu super. Ini yang paling banyak dibudidayakan khususnya untuk di wilayah Sumatera dan mungkin di tempat-tempat lain. Cuman di tempat lain itu gaharunya bisa berbeda-beda, kira-kira begitu.
dan kami di sini berbicara di Sumatera itu yang direkomendasikan, dan alhamdulillah sudah yang saya dengar sudah terbukti memang yang dibudidayakan adalah Malakensis, kira-kira begitu. Oke, kita lihat batangnya yang besar. Kalau tadi itu ada apa proses pembibitan, ini yang masih kecil. Ini juga di jenis pohon-pohon hutan yang lain banyak di sini, kira-kira begitu. Nah, ini kita lihat mengenai, nah ini batang besarnya. Cuman ini masih prosesnya masih belum, kayaknya belum diolah. Nah, ini batangnya. Itu untuk bayang. Nah, ini kayaknya juga sudah diproses ini kayaknya. Ini sudah diproses kayaknya ini. Ini bekas luka. Cuman ini bekas lukanya. Terus ini salah satu bagaimana teknik-teknik tertentu, mereka yang ahlinya lah nanti yang akan berbicara lah. Ini sudah, nah ini dilihat, cuman ini karena sifatnya di daerah percontohan, kira-kira begitu, dan kami tidak berani, dan kebetulan petugasnya belum ada. Nah ini semuanya. Nah ini sudah, apakah ini nanti apakah nanti ini yang berbentuk akan gubal nanti. Nah ini ciri-ciri batangnya, ini teksturnya. Nah ini kita perhatikan lah, ini teksturnya agak kasar. Ini ada belang-belangnya putih dan seterusnya. Ini warnanya abu-abu kecoklatan. Kalau ini putih, kira-kira begitu. Nah ini sudah banyak, kayaknya sudah mulai nah ini diproses ini kayaknya. Ini kira-kira seperut manusia lah, ini manusia yang normal, batang kelapa kira-kira ini besarnya. Ini kalau ini kira-kira radius berapa ini? 20 cm ya, 20-an cm lah ini radiusnya. Nah ini tinggi sampai ke atas. Nah ini dia pohonnya cenderung lurus ke atas. Ini ada cuman hanya sebagian ranting-rantingnya aja. Itu aja dulu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.